atau karakter seorang guru penggerak itu apa? Bergerak, tergerak, menggerakkan. Ada yang bisa mimpin biar Pak Bupati dengar juga ini. Boleh kangen di sekolah. Kenapa? Karena ada yang menarik lagi. Ada P5 di Merdeka Belajar. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya yakin nih, Pak Bupati dan teman-temannya yang sukses itu kebanyakan aktivis-aktivis di sekolahnya. Benar ya Pak Bupati ya? Di kampusnya. Di proyek profil pelajar Pancasila, anak sedari dini diajarkan bekerja sama, diajarkan saling mendengarkan, diajarkan saling berdiskusi untuk sebuah proyek. Nah, guru-gurunya ini membangun diskusi yang konstruktif sehingga segala potensi dari anak bisa muncul. Mereka belajar berkolaborasi. Dunia sekarang tumbuh dengan kolaborasi. Segala mahakarya itu adalah hasil kolaborasi. Bahasanya, bahasa kita yang lama, leluhur kita gotong royong. Kolaborasi gotong royong. Bahkan gotong royong itu bisa melebihi kolaborasi, karena di situ ada unsur peduli, kemudian ada unsur berbagi. Bapak Ibu juga paham ya. Ciri guru penggerak berikutnya apa? Tergerak, bergerak. Bergerak ini artinya dia nggak pernah diam untuk maju, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Benar nggak? Siap. Apa yang Bapak Ibu sandang adalah karakter tergerak dan bergerak. Bisa ya? Siap. Bisa membawa amanah ini ya? Insya Allah. Dalam setiap diskusinya maka akan muncul energi-energi positif ke siapapun untuk perbaikan pendidikan. Perbaikan pendidikan itu indikatornya adalah murid menjadi lebih baik. Ya, dan indikatornya bukan matematikanya bagus, bukan hanya sekedar bahasa Inggrisnya bagus, tapi indikatornya adalah karakternya bagus, literasinya bagus, numerasinya bagus. Kemudian bagaimana membuat anak-anak karakternya bagus, literasinya bagus, numerasinya bagus? Bapak Ibu punya gaya belajar apa? Kinestetik. Berdiferensiasi. Nah, ini ciri Merdeka Belajar berikutnya. Pak Bupati, Pak Kadis, saya dibatasi nggak? Boleh? Nanti dikode aja ya. Anak-anak disentuh hatinya sesuai dengan hobinya, sesuai dengan gaya belajarnya. Ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu. 36 siswa dengan variasi gaya belajar. Bagaimana Bapak Ibu membuat diferensiasi input, proses, dan penilaian? Ini sebuah tantangan. Bapak Ibu sudah berlatih untuk itu dan saatnya mencoba itu. Pertanyaan saya, apakah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini susah? Tidak. Jujur saja Bu, sulit apa enggak? Tidak. Tidak, ragu-ragu. Awalnya iya, terus awalnya iya, tapi semakin lama semakin Bisa. Ya, terus terang Bu, saya ketika membayangkan itu menurut saya sulit. Tapi saya yakin investasi untuk menghadirkan Bapak Ibu menjadi seorang guru penggerak itu lumayan. Pertama, Bapak Ibu diseleksi cukup ketat ya, mulai dari CV yang menggambarkan Bapak Ibu ini apakah punya inisiatif, apakah orang yang tough atau tangguh, apakah orang yang selalu berpikir problem solving, apakah orang yang selalu bergerak untuk menjadi kontribusi ya, berkontribusi melakukan hal-hal terbaik di lingkungan Bapak Ibu. Itu dimulai dari CV Bapak Ibu sudah dilihat pengalaman di mana Bapak Ibu memimpin, kemudian itu dicek di CV. CV itu perlu dipastikan lewat esai ya. Bapak Ibu kalau yang mencoba-coba copy paste dari Google itu biasanya ketahuan. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah dari hasil pemikirannya menulis pengalamannya. Di pengalaman ibu bapak itu dilihat oleh asesor. Bapak Ibu ini sanggup nggak menjalani sebagai agen-agen perubahan di daerah Bapak Ibu. Esai melihat karakter Bapak Ibu, sanggup melewati, kemudian Bapak Ibu diwawancara ya, simulasi mengajar dulu. Gimana gaya mengajarnya? Sinkron nggak dengan yang ditulis dengan gaya mengajarnya? Begitu dilihat itu dicek, diwawancara Bapak Ibu. Proses itu sudah Bapak Ibu lalui di tahap seleksi dan Bapak Ibu lolos jadi CJP. Aplaus dulu nih.
Bapak Ibu berhasil lolos di situ, ingin apa yang sudah diinvestasikan ini bisa dipraktekkan. Maka kita rancang Permendikbud, di mana dulu ada diklat CKS, diklat CKS-nya di stop, penggantinya adalah guru penggerak semua, di stop tahun 2021, tapi diklat CKS itu masih berlaku. Maka jalur untuk menjadi kepala sekolah adalah guru penggerak. Jadi Bapak Ibu siap-siap nanti jika terpanggil atau dipanggil Pak Bupati, Pak Kepala Dinas tadi sudah menyampaikan. Dan kenapa kami datang ke sini, rombongan ini 10 orang ini, ada 10 orang dari berbagai bidang ini, ada tim publikasi, dan Pak Bupati izin Pak, hal-hal positif yang ada di sini akan kami publikasikan, kami rekam sedemikian rupa untuk bisa menginspirasi Pariaman untuk Indonesia. Literasi, kemampuan membaca berita, informasi, kemudian bagaimana dia bersikap dengan informasi itu. Bapak Ibu, ini era fuja, ya, volatil, uncertainty, apalagi kompleks dan ambigu. Artinya perubahan itu begitu cepat. Bisa jadi Bapak Ibu, ya misalnya pertama nih ya, yang belajar misalnya kuliah ya, apa yang dipelajari di kuliah begitu dimasuk di dunia kerja itu sudah berbeda. Ketika perbedaan itu begitu cepat, maka yang dibutuhkan anak-anak dan siapapun untuk bisa bertahan hidup adalah menyesuaikan dengan perubahan. Bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan perubahan? Mereka harus didorong untuk menjadi manusia pembelajar. Jadi karena kalau terbiasa dia belajar dengan konteks situasi yang dihadapi, dia terbiasa berpikir kritis dengan konteks yang dihadapi, ya, maka nalarnya akan bekerja ketika situasi itu berbeda. Ini falsafah Minang banget, ya kan? Di mana dunia Ya, di situ langit dijunjung. adaptasi, dia akan menyesuaikan dengan zamannya. Ini khas nih, falsafah Minang ini harus dibangkitkan lagi Bapak Ibu, membangun siswa-siswa pembelajar. Maka ketika bicara numerasi, soal-soalnya adalah soal-soal logik numerasi, ya kan? Iya. Nah, begitu juga literasi. Ketika terbiasa anak-anak dengan literasi, nah kalau anak-anak kecil biasakan bacakan dongeng dan seterusnya. Sekarang udah ada episode 23 ya, transisi PAUD Bibdas yang menyenangkan. Ingat, kenapa nggak boleh calistung itu diajarkan sebelum anak umur 7 tahun? Karena di otak kita, ini kan ada otak kiri otak kanan ya. Ketika dia belajar calistung itu, dia harus ada yang menyambungkan di tengahnya. Saya lupa namanya apa. Di tengahnya itu harus ada yang menyambungkan, sarafnya itu tuh terkoneksi. Dan itu baru bagus ketika umur 7 tahun. Maka jangan paksakan anak sebelum umur 7 tahun belajar calistung itu benar-benar bisa. Nggak usah, sambil main aja, kalau dapat bisa iya, kalau enggak. Karena memang sarafnya belum siap. Kalaupun bisa dia sekedar membaca, gedenya itu dia sekedar membaca, tetapi Tidak paham. dia nggak ngerti apa yang dia baca. Nah inilah yang diharapkan di Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, membangun manusia-manusia pembelajar dengan kompetensi minimum literasi, numerasi yang memadai, dan karakter yang baik. Maka ada survei karakter ya Bapak Ibu. Ketika mereka nilainya rendah, itu baseline, dia harus lebih baik berikutnya. Platform Merdeka Mengajar. PMM. Siapa yang dalam tiap hari selalu dibuka PMM? Setelah diselidiki, guru-guru kemungkinan kalau di laptop makin berkurang yang lihat itu. Kenapa? Buka laptopnya grogi atau nyampe di rumah sudah malas, tapi kalau di HP dimanapun berada sambil menunggu Bapak Ibu bisa lihat. Dan informasinya tumbuh dan berkembang terus kan. Mau tahu tentang Merdeka Belajar seperti apa, inspirasi dari tempat lain gimana, itu ada semua di situ. Baik, berarti Bapak Ibu sampai di situ Bapak Ibu sudah didukung, karakternya sudah ada, semangatnya sudah ada, dukungan yang lain sudah ada, tinggal diskusi dan mempraktekkan. Bapak Ibu siap mempraktekkan apa Ibu yang Bapak Ibu sudah peroleh? Siap. Siap ya? Ya. Ini ciri khas kurikulum Merdeka dan ciri khas guru penggerak yang dapat kami sampaikan Pak Bupati Bapak Kadis. Ini waktu juga yang memisahkan ini Bapak Ibu, karakter guru penggerak sudah, IKM sudah, support dari Merdeka Belajar sudah,
maka Bapak Ibu tinggal menjalankan. Dan dalam menjalankan pasti ada proses-proses yang terjadi. Bapak Ibu ketika jadi kepala sekolah, kalau dianalogikan di sepak bola, Bapak Ibu itu adalah coach. Gol itu tercapai orkestrasi dari Bapak Ibu terhadap guru-guru Bapak Ibu, ya kan, coach. Nah ini yang kita harapkan kepala sekolah menjadi coach. Bapak Ibu, izin saya menyampaikan sambutan ini sebagai penutup dengan pantun. Terus bergerak untuk berbagi, jangan lupa membangun sinergi. Mari kita bergerak serempak membangun kolaborasi, wujudkan pemimpin pembelajaran yang bekerja dengan sepenuh hati. Provinsi Sumatera Barat. Yang pada kesempatan ini hadir langsung Kepala Bagian Umum Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Irsad Sakti, Sarjana Ekonomi. Terima kasih Pak. Sudah tidak masuk. Maka beberapa ini ada alat inventaris atau bikin lagi untuk kawan-kawan semua yang ASN untuk menunjukkan kita ini menjadi pemimpin berbeda dari bangsa. Sekarang 1000. Nah, 88 orang 23 kali. Sekarang ada kita 69 orang guru penggerak. Saya melihat data secara nasional itu belum 8.000 orang secara nasional. Baru 7.900 berapa Pak? 7.900 yang baru saja itu baru. Ya. Nah, jangan semata-mata untuk membersih bergerak. Tidak semata-mata untuk memajukan dan menjadikan kabupaten. Wujudkan visi-misi dengan 4 pendekatan katanya. Yang pertama adalah unggul berkelanjutan, berjaya itu unggul berkelanjutan. Kemudian religius ber-R-nya, kemudian jangan sejahtera, kemudian dan berbudaya. Dan 4 pendekatan kata itu ada 7 misi yang harus dijalankan. Hanya Bapak juga dapat juga bisa membaca itu semua, bisa melaksanakan. Kemudian kenapa setiap acara sekarang ada lagu Indonesia Raya, kemudian ada lagu Mas Padang Priaman, tanda kita nanti di Kabupaten Padang Priaman. Walaupun Bapak Ibu juga belum ada dua yang ada kontribusinya untuk mendapatkan penambahan yang Padang Priaman. Berupa di luar sertifikasi, di luar tunjangan TPP ataupun mungkin pada daerah-daerah lain ibu jadi sekolah, ibu pindah ke KTP itu ke daerah ini bukan ke sekolah. Kalau saya tidak mengajak, mengimbau supaya berdampak terhadap pendidikan. Ini sengaja saya sampaikan supaya Bapak Ibu tahu bahwa Padang Priaman sekarang APBD selama Padang Priaman ada, inilah tahun yang tertinggi 1,53 triliun. Hadir bukan hadir. Ya itu jadi bisa aja. Ya. 69 kata pacinya bisa seseorang mana sih yang akan semangat kuasa ini jaga kendala ke sini dan Jakarta saya kecil yang diangkat menjadi kepala sekolah 23% Bapak dan Ibu, dan ini angka yang cukup besar dari yang sudah diangkat ya. Terima kasih Pak Bupati sekali lagi atas komitmennya. Bapak dan Ibu guru penggerak, itu bukan tujuan kita sebenarnya ya. Diangkat menjadi kepala sekolah bukan tujuan guru penggerak, tapi itu adalah hadiah, bonus, berkah dari Allah melalui tangan Bupati yang komit ya.
Jadi Bapak dan Ibu tetaplah berkarya, tetaplah memperbaiki diri, tetaplah melaksanakan pembelajaran. SPD SD Negeri 16 7 Koto Sungai Sari, predikat amat baik. Mal Hayati SPD SD Negeri 7 Koto Sungai Sari, predikat amat baik. Nova Arianti SPD SD Negeri 02 7 Koto Sungai Sari, predikat amat baik. Samsi SPD SD Negeri 15 Patamuan, predikat amat baik. Johan Ila SAG dari STM 14 7 Koto Sungai Sari dengan predikat amat baik. Levana Ariani SPD dari SMP 160 dengan predikat amat baik. Dila Kamila SPD dari SMKN 1A Aur Koto Malita dengan predikat amat baik. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,